Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kedatangan Mardani Alisera ke pendoponya Anies Baswedan, sehingga hal ini memicu pertanyaan publik. Ada apa dengan Mardani Alisera dan Anies Baswedan? Karena seperti yang kita tahu, kalau hubungan antara PKS dan Anies Baswedan ini sedikit merenggang ya. Karena memang para pendukung Anies Baswedan merasa dikhianati dengan keluarnya PKS dari dukungannya kepada Anies Baswedan dan memilih ke Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, pertemuan ini tentu saja memantik rasa penasaran banyak orang, terutama mereka para pendukung anak Abah. Dalam rangka apa nih Pak Mardani Alisera ini datang ke tempat Anies Baswedan, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana kira-kira reaksi dari Pak Mardani ini ketika ada rencana Anies Baswedan ini ingin membuat ormas atau parpol gitu. Nah, bagaimana jawabannya Pak Mardani? Mari kita simak videonya berikut ini. Tingkat kepuasan Pak Prabowo, kita bangga lah gitu loh. Tapi Mas Anies menyampaikan salah satunya karena tidak ada perpecahan, tidak ada kompetitor Pak Prabowo, Mas Anies atau Ganjar yang mengajak pendukungnya untuk menyerang, nggak ada. Ini satu bentuk kompetisi yang baik. Sudah selesai kompetisi, maka kita maju bersama. Nah itu. Nah, yang kedua tentu gimana Mas ke depannya gitu. Kayaknya beliau ingin bikin perkumpulan untuk menjaga silaturahim. Kalau saya titip jangan bikin parpol ya Mas. Berarti membahas yang ormas itu. Iya kan katanya Mereka bentuknya bukan ormas tapi perkumpulan gitu. Berarti bergeraknya soal apa? Lebih kepada beliau ingin teman semua yang udah dukung dan pengen terus berkumpul itu pastikan punya kontribusi. Mau bikin aksi bersama namanya itu. Berarti pertemuan kemarin itu dalam rangka konsultasi ya? Enggak, ngobrol aja gitu loh. Dan ngobrol karena 3 jam ngalor gitu terus ketemu isu itu gitu loh. kan tadi juga disaranin mendingan nggak usah buat parpol. Gitu. Kalau saya tetap nyaranin jangan bikin pertimbangannya parpol. apa kan Pak Anies kan kemarin nggak bisa maju juga gara-gara punya parpol. Kan sudah ada keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan dan akan banyak yang mengajak Mas Anies karena mutualisme simbiosis, partai kecilnya atau partai yang belum itu pengen dapat tokoh, Mas Anies pengen dapat tiket. Tapi nggak nyaranin misalkan mendingan Mas Anies ke PKS aja gitu. Kalau PKS kayaknya udah deket lah. Kalau itu kita bebaskan Mas Anies. Bebas, Mas Anies mau kemana boleh. 2029 nanti masih ngincar Mas Anies atau Disiapkan juga atau gimana? Masih panjang. masih panjang? Mendoakan Mas Anies terus maju berkembang, karena orang baik, PKS akan terus maju berkembang juga. Ya, itulah tadi statement dari Pak Mardani Alisera, di mana dia menyebut, men-spill sedikit masalah pertemuannya dengan Anies Baswedan, di mana dia mengatakan kalau Anies Baswedan ini ingin membentuk perkumpulan ya, malah bukan ormas, apalagi parpol. Bahkan Pak Mardani Alisera ini mengatakan kalau bisa jangan bikin parpol gitu. Jadi timbul rasa penasaran dari para jurnalis menanyakan kenapa tidak boleh bikin parpol, sedangkan Anies Baswedan sendiri tidak bisa mengusung, tidak bisa diusung karena memang partai-partai pada meninggalkan dirinya. Nah, setelah itu Pak Mardani Alisera juga mengatakan tenang saja karena pada tahun 2029 ini semua parpol itu yang sudah mendapatkan izin untuk bisa ikut pemilu itu bisa memilih presiden dari mereka sendiri gitu loh. Tidak perlu melihat seperti yang dahulu-dulu yang membutuhkan elektoral itu sekitar berapa persen gitu. Nah, pada saat ini tidak. Semua partai baik yang kecil, yang baru ataupun yang lama, selama dia sudah mendapatkan izin dari Kemenkumham itu bisa mengusung presiden sendiri. Sehingga timbul pertanyaan, apa iya Anies Baswedan ini bakal diusung oleh parpol? Sedangkan seperti yang kita tahu, pada tahun 2024 kemarin di Pilkada DKI itu awalnya memang rame, PKS, Nasdem, PKB bahkan ada rencana untuk mengusung Anies Baswedan dan tiba-tiba lari.
Jadi kami pikir seperti apa yang dikatakan Pak Mardhani ini mungkin agak kurang pas ya. Tapi kita tidak tahu juga apakah Anies Baswedan ini akan benar mendirikan partai atau memang ikut di partai yang telah ada. Jadi sepertinya kalau dari kami sendiri itu beranggapan kalau PKS sepertinya agak khawatir kalau Anies Baswedan ini membuat parpol, karena bisa dikatakan simpatisan atau mereka yang selama ini mendukung PKS itu sepertinya akan lebih tertarik bergabung ke partainya Anies Baswedan. Karena memang banyak yang beranggapan kalau PKS ini sudah tidak sesuai dengan khitoh awalnya, di mana mereka adalah menjadi tempat atau wadah bagi mereka masyarakat yang memang pemikiran politiknya itu ke arah kanan ya. Nah, sehingga pada saat ini PKS ini sepertinya kembali ke tengah atau mengarah ke tengah, sehingga mereka yang merasa politiknya politik kanan ini itu tidak ada lagi tempat di PKS, sehingga menganggap kalau Anies Baswedan mendirikan parpol, bisa jadi suara-suara mereka itu akan ditujukan atau diletakkan ke partai Anies yang baru, sehingga habislah partisipan atau mereka para pemilih-pemilih PKS yang dulunya memang setia dan loyal kepada mereka. Nah, seperti itulah anggapan mungkin dari kami atau dari banyak orang kenapa akhirnya Pak Mardhani Alisera tidak menginginkan atau memberikan saran agar Anies Baswedan ini tidak mendirikan parpol. Nah, bagaimana rekan-rekan semua di sini? Apakah punya pemikiran sendiri atau sependapat dengan Pak Mardhani? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu ADN Project. Belum memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.